Pemirsa, di tengah romansa cinta yang bertumbuh antara penyanyi Rizky Febian dan Mahalini, selama ini keduanya juga tak segan pamer kemesraan baik di panggung maupun di luar panggung. Mereka terlihat serasi dengan istilah satu-satu frekuensi dengan sebutan unik Ikilini. Keduanya seolah sudah siap menuju istana cinta. Sayangnya, belakangan ini, Mahalini justru lebih sering jalan sendiri. Bahkan ketika momen penting digelar, Mahalini tak lagi ditemani Rizky. Lantas benarkah cinta keduanya sudah berakhir? Mahalini yang ditemui tak menjelaskan isu putusnya dengan Rizky Febian. Dia support banget, yang namanya pasangan ya pasti support, nggak mungkin enggak, juga sama sesama musisi, jadi enak juga akunya untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang musik, karena menurut aku kita kan sesama musisi, dia penyanyi dan musisinya apalagi juga sama-sama penyanyi, jadi bertukar pikiran lah enaknya gitu. Sebelum isu putus, Iki sempat memboyong keluarganya liburan ke Bali akhir tahun lalu. Mereka bahkan mampir ke rumah Mahalini, namun Ikilini sudah tak semesra penampilan-penampilan sebelumnya. Keduanya terlihat berdua, namun terlihat biasa-biasa saja. Jika benar kemesraan Ikilini berakhir, tentu saja warganet sudah menduga sebelumnya. Sebab keluarga besar kedua sejuling itu memiliki perbedaan yang sangat mendasar, sehingga membutuhkan waktu dan proses yang tak mudah untuk menyatukannya. Dan keduanya pun sudah menyadari dan mencoba menjalani perjalanan cinta yang tak berujung itu. Sayangnya, baik Mahalini ataupun Rizky masih enggan menjelaskan soal isu tak sedap ini. Atau mungkinkah isu ini dibiarkan menggelinding karena bagian dari settingan cinta mereka? Banyak kok inspired by dia tuh, banyak di album ini. Sementara di balik perjalanan asmaranya, Mahalini mengungkap sakitnya membohongi sesuai single terbarunya Bohongi Hati. Lantas, adakah kaitannya dengan kata hati Mahalini saat ini? Antusiasnya bukan hari ini aja, tapi dari sebelum-sebelumnya mereka selalu mengejar kayak album ini kapan, dan akhirnya sekarang lahirlah album Fabula ini yang bisa aku kasih dan persembahkan untuk mereka, dan tentunya untuk pendengar musik yang mahal ini di luar sana, dan tentunya banyak orang juga yang menunggu-nunggu itu juga. Ini kan per lagu itu cukup lama juga rilisnya, dan akhirnya rilisnya album sekarang Fabula. Nama albumnya Fabula karena maksudnya nggak pakai title name juga, karena pengen aja, karena suatu cerita dari Mahalini ingin dirangkum dengan dalam satu album itu. Jadi Fabula itu nama Latin, arti Latin dari story. Bohongi Hati ini tentang apa ya? Tentang orang yang rela berkorban untuk membohongi hatinya demi kebahagiaan orang lain sih. Maksudnya kalau emang kamu sudah tidak bisa tanpa saya, ya sudah, nggak apa-apa, yang penting kamu bahagia. Ini lebih relate di keadaan aku di saat aku melihat si Bohongi Hati ini sih. Maksudnya point of Mahalini itu ada di MV-nya. Jadi kalau mau kalian mengerti, kalian bisa nonton MV-nya. Yang aku banget di album Fabula ini putar waktu. Soalnya itu tentang bagaimana kita menerima sesama manusia, bahwa kita sesama manusia harus saling menghargai dan tidak bisa saling menjudge dan menghakimi. Komedian Wildan Delta alias Kiwil dan Fenty Vigianti kembali terlihat mesra. Keduanya juga sudah berdamai satu dengan lainnya.
Bahkan Kiwil mengajak istri tercintanya itu untuk menunaikan ibadah umroh dalam waktu dekat ini. Kiwil yang ditemui mengungkapkan kesiapan mereka menghadiri undangan Allah ke Tanah Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Kiwil dan istri Fenty. Hari ini alhamdulillah, kemarin Kiwil udah daftar umroh bersama istri. Sekarang Kiwil mau menjalankan kegiatan manasik. Alhamdulillah hari ini dikasih kesempatan untuk bisa belajar ya. Supaya kita nanti di sana manasik gak merasa grogi lah, rasa canggung. Dari sini kita belajar. Dan kebetulan di belakang lagi belajar manasik ya. Jadi gimana mah perasaan mama ketika ini pertama kali belajar manasik? Gimana ya? Ya senang. Tak terlihat rona kekesalan di wajah Fenty melihat suami tercintanya saat ini. Padahal sebelum persiapan ini, istri ketiga Kiwil itu sempat merasa geram hingga mengumbar tabiat buruk suaminya yang dianggapnya doyan selingkuh. Hebohnya, Kiwil dituding selingkuh dengan wanita pengusaha travel. Foto ini kan yang terbaru nih, berapa hari yang lalu kayak gini nih pemirsa. Nah, ini ada ya pemilik itu salah satu travelnya pemiliknya. Tapi saya masih cari ada titik temuinya. Permasalahan ini kan sampai saat ini kan belum mau seperti apa dan gimana ya Pak ya. Ya mudah-mudahan dalam waktu sebelum berangkat atau enggak pas nanti selesai umroh ada jawaban-jawaban dari teka-teki ini lah gitu. Teka-teki ada yang lain ya. Karena mungkin faktor kesibukan juga ya. Jadi gue juga orang males banget ini ya. Karena emang gue nyadarin perempuan itu kan sensitif gitu. Setiap ada masalah hubungan apa-apa dibawa ke hati, dibawa perasaan, bawa ke rumah tangga, jadi konflik ini. Itu mah udah asam garam gue banget dalam rumah tangga gitu loh. Udah pernah ngalamin yang kayak gitu. Jadi buat gue anteng-anteng aja gitu. Namun kan ya itulah perempuan gitu ya. Ntar kalau udah clear semuanya, salah paham, tetap aja suaminya minta maaf gitu ya. Padahal konfliknya entah dari siapa kita nggak tahu gitu loh. Ya kewajiban kita sebagai suami itu harus ngerti bahwa kita lah harus yang minta maaf. Bukan hanya itu, Fenty yang merasa dimadu oleh suami yang dicintainya itu merasa resah hingga mengumbar kata jika rumah tangganya sedang di ujung tanduk. Sebab Kiwil kepergok selingkuh. Hanya saja, ketika dikonfirmasi, Fenty masih enggan mencari kejelasannya. Sementara Kiwil yang ditemui menjawab kekhawatiran Fenty. Kalau saya sih emang biasa ya, kalau dia mah punya emosi ya silakan. Kan dari dulu saya bilang, saya hidup nggak mau punya masalah. Jadi kalau mau dipermasalahkan ya silakan. Dia marah begitu mah bodo amat, buat saya mah bagi saya udah bukan jadi beban gitu loh. Beban itu kan tergantung bagi orangnya. Dia mau nyikapi negatif ya silakan. Dia mau marah sama saya silakan. Saya bilang kan mau berantem ayo gitu loh. Jadi buat saya tuh hidup nggak repot gitu loh. Dia punya rasa sakit hati, ya yang sakit siapa? Ya dia sendiri gitu. Dia cembetut kayak mau ini ya kalau hidup saya tuh intinya dia tahu lah karakter saya gitu lah. Mungkin kalau cemburu bagi saya wajar gitu. Kan dari dulu saya bilang resiko punya suami ganteng begini. Sikap Fenty yang mendadak lunak dan mesra dengan Kiwil membuat warganet menduga jika isu Kiwil selingkuh di awal tahun ini disebut-sebut sensasi belaka. Sebab wanita yang dituding sebagai orang ketiga oleh Fenty, kabarnya adalah pemilik travel yang akan memberangkatkan Kiwil dan Fenty ke Tanah Suci. Benarkah demikian? Lantas sejauh mana persiapan Kiwil dan Fenty untuk menunaikan ibadah umroh? Insya Allah kita berangkat bareng. Ya pemirsa, saya lanjut dulu. Tapi sebelum itu saya lihat istri dia. Nah, ini. Mah, senyum.
jangan bete ya. Senyum. Nggak bisa senyum. Ya sudahlah ya. Istri saya nggak bisa diajak tersenyum, padahal di sini mau berangkat umroh, ya sudahlah ya. Yang penting dia bisa berangkat. Kan memang umroh pertama ya. Umroh pertama bagi saya, umroh apalagi perdananya bareng abang, dan kebetulan ya lagi ada sedikit ini ya. Ya masalah lah. Gitu. Ya mudah-mudahan dari umroh ini ada titik temu ya Pak ya. Persiapannya sih sejauh ini masih belum maksimal ya. Peralatan juga masih belum keambil ya, mudah-mudahan besok mungkin. Insya Allah besok. Insya Allah.